Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam Senyum Pagi THSTHM edisi 5 Desember 2020. Sebelum kita merenungkan bacaan pagi hari ini, mari kita dengarkan bacaan Injil yang dibacakan hari ini. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke sebuah kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil 12 murid-muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga karena pewartaan Injil ini, iman kita dikuatkan. Mari kita renungkan sebentar isi bacaan hari ini. Tapi sebelumnya saya mau bernostalgia. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, di grup WA kita ada undangan untuk invitasi tingkat nasional buat THSTHM di seluruh Indonesia. Gambar ini saya kirimkan ke teman-teman anggota THSTHM di Malang yang sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Sombong ya, kami tersebar ke seluruh dunia karena memang ada teman-teman yang di Jerman, di Belanda, di Timur Timur, juga di Indonesia. Ketika saya kirimkan, komentar banyak sekali dari teman-teman. Tetapi intinya sama, yaitu bernostalgia. Banyak dari teman-teman yang ingin ikut. Kenapa? Karena kami di Malang 7 kali melakukan invitasi, baik bertempat di Malang, di Blitar, di Pari, Kediri. Kami bergantian. Dan pada waktu itu yang terjadi adalah kami berkumpul dari berbagai tempat, dari berbagai ranting, dari Banyuwangi, Tulungagung, Blitar sendiri, Malang, Pari, dan sebagainya. Kami berkumpul bersama-sama, kemudian tinggal di rumah teman-teman yang terdekat di situ. Kemudian siangnya atau malamnya juga kami melakukan pertandingan. Dan waktu itu yang terjadi, teman-teman, saya sudah menjadi ketua cabang pada waktu itu. Ada yang tangannya patah, ada yang semaput di lapangan, ada yang menangis di lapangan. Kenapa? Karena kita memakai aturan silat yang full body contact. Tidak ada pelindung, pukulan langsung masuk ke dalam. Tetapi yang istimewa adalah setelah kejadian itu, setelah pertandingan, kami makan bersama, kami bergurau bersama, kami melakukan kegiatan-kegiatan bersama, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Sehingga dari kegiatan itu kemudian kami kembangkan, ada pelatihan jurnalistik, ada latihan kepemimpinan,
ada latihan nyablon, baik kaos maupun stiker dan lain sebagainya. Ini nostalgia di antara kami, anggota THSDHM Distrik Malang, yang sudah kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Sayangnya Malang sekarang, ya saya the last standing man di Malang. Saya orang terakhir di Malang ini, dan beberapa teman yang lain kelihatannya sudah meninggalkan kota Malang dan ya ke seluruh dunia. Tetapi yang paling penting di sini adalah saya boleh dikatakan angkat 2 jempol untuk kepengurusan yang baru THSDHM tingkat nasional. Kenapa? Karena mengadakan kegiatan semacam ini, ada renungan pagi semacam ini, kemudian yang saya ikuti juga kelompok pertanian. Saya tidak ikut, tapi saya memantau karena saya merasa bukan bidang saya, yaitu minimarketnya atau apa itu yang THSDHM itu. Luar biasa sekali. Inilah track yang benar dari THSDHM. Kenapa saya katakan track yang benar? Berarti di sini THSDHM menjawab tantangan gereja yang saat ini mungkin di banyak kota, terutama kota besar, UMK sekarang mati suri. Tidak ada kegiatan untuk anak muda. Mungkin kegiatan orang tua hanya kur, doa lingkungan dan sebagainya. Dan sedikit demi sedikit mereka hilang. THS menjawab tantangan itu. Kemarin ketika di Malang dikunjungi oleh Mas Bayu sebagai Dirjen Bimas Katolik, saya diberi kesempatan untuk bertanya, adakah Dirjen Bimas Katolik mempunyai program untuk mengadakan pembinaan anak muda khususnya, atau masyarakat Katolik pada umumnya, yang seperti beberapa tahun yang lalu, tahun 70-an, ada Kasebul, di mana di situ saudara-saudara kita membina diri, dibina untuk bisa tahan banting menghadapi dunia nyata, baik itu di bidang, terutama di bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus THSDHM tingkat pusat sekarang ini, itulah yang tadi saya katakan diacungi jempol. Kita sudah pada tracknya, pada jalannya. Nah, pertanyaannya atau langkah selanjutnya adalah para pengurus dari tingkat ranting, para pengurus dari tingkat distrik atau subdistrik, ini yang harus merealisasikan tugas ini. Kenapa? Rencana tanpa perbuatan sia-sia. Rencana kalau hanya direncanakan saja sia-sia. Tetapi yang paling bisa beraksi, paling bisa mewujudkan adalah ranting, adalah distrik atau kelompok-kelompok THSDHM yang lain. Apa hubungannya ini dengan bacaan hari ini? Hari ini adalah hari Sabtu Imam. Hari ini bacaan mengajak kita untuk menjadi pekerja Tuhan. Pekerja Tuhan ada 2, yaitu 1 tugas khusus dan 1 tugas umum. Tugas khusus adalah para imam. Mari kita tumbuhkan panggilan-panggilan di dalam organisasi kita. Saya sangat bangga ketika awal pemerintahnya, dalam tanda kutip, Mbak Ning tempo hari,
kita mendata sekitar 400 suster dan romo hasil dalam tanda petik juga didikan THSDAM. Ada 3 uskup. Itu hal yang luar biasa. Nah, sekarang tugas dari pengurus adalah melahirkan orang-orang baru semacam ini. Sementara kita semua awam, mari kita membina diri dalam banyak hal. Ekonomi, pertanian, apapun juga. Mari saudara-saudaraku, para pengurus, kita menciptakan dalam tanda petik karakter-karakter THSDAM yang berbelas kasih, yang peduli. Larantuka atau mana Flores kemarin yang mengambil kotak sumbangan itu hal yang bagus. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya bukan meminta sumbangan itu, tetapi mengumpulkan dari para anggotanya. Tapi itu sebuah langkah yang bagus. Kita ciptakan orang-orang untuk 5 tahun ke depan yang betul-betul tahan banting. Tahan banting di bidang keimanan, sehat karena kita berolahraga, tahan banting di bidang ekonomi, dan seterusnya. Inilah panggilan kita. Inilah eksistensi THSDAM. Inilah track yang benar dari THSDAM. Kita bukan hanya adu kekuatan, kita bukan hanya mencari kesaktian, tetapi kita membina diri menjadi manusia yang utuh. Semoga renungan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Tuhan memberkati.